Ya nanti kita lihat aja. Berani nggak gubernur baru nanti melakukan tindakan? Itu kata aparatur di Pemprov Jabar loh kepada saya. Kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN tuh kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. Kami pun mengusulkan hal yang besar kepada Bapak. Mendingan itu Pak yang dikomentari. Ngapain juga kalau menurut saya. Kades yang bawa berkat, yang berenang di lapangan ya, yang komplain karena jam kerja, kayaknya bukan levelnya Pak. Yang besar-besar kayak gebrakannya, ngapain diurusin Pak? Terekam aja yang kayak begitu. Kan harimau Pak. Ya saya bukan mau mengomentari masalah jam kerja di bulan Ramadan ya. Tapi ini adalah apa yang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi katakan. Assalamualaikum sampurasun nilujeng enjing ya. Semoga sehat, berkah dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, hari Senin memang akan dimulai jam kerjanya dirubah menjadi jam 6.30 dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, salat subuh tidak terus tidur lagi, agar tidak terjadi kemacetan menuju kantor pada jam yang sama, sehingga pemerintah ini menjadi solusi bagi berbagai problem di masyarakat. Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasan kebagian, harus ngurus anak dulu, ngantar anak dulu, berbagai hal diucapkan. Ya maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau di saya dulu jadi Bupati Purwakarta nggak ada, sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif. Nah, saya sampaikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat, kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu. Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh, bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah. Dan mereka tuh dikerjakan, mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup karena mengalami problem marketing atau pasar, sehingga barangnya tidak laku di pasaran akibat kebijakan dulu impor yang salah, yang mengakibatkan barang-barang di dalam negeri kalah bersaing oleh impor dari negara lain. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu kepada para ASN dimanapun berada, mari bekerja dengan baik, karena di ASN itu profesi yang menurut saya sangat beruntung lah jadi ASN itu. Karena sangat beruntung, jangan terlalu banyak ngeluh-ngeluh, jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang harus semestinya dia jalani. Karena ASN itu terikat oleh sumpah jabatan
akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan dimanapun, yaitu ASN. Jadi para ASN di Jawa Barat, mari kita perlihatkan sikap pengabdian pada masyarakat, produktivitasnya kita lihatkan, malu sama para pegawai pabrik yang mereka jauh lebih produktif dibanding kita, padahal sekolah mereka itu hanya rata-rata ya umumnya SMP, SMA. ASN tuh rata-rata sekolahnya S1, S2, S3, bahkan banyak yang juga yang bergelar profesor ya. Untuk itu mari kita bekerja dengan baik, kita selesaikan masalah sampah, harus segera kita bereskan, kemacetan harus segera kita bereskan, infrastruktur jalan harus segera kita bereskan, perlihatkan dedikasi dan loyalitas untuk mengabdi pada negara, karena bangsa ini harus mengalami kemajuan. Jawa Barat ini harus menjadi provinsi yang disegani oleh provinsi lain sebagai provinsi yang produktif, sebagai provinsi yang visioner, sebagai provinsi yang istimewa, dan itu diperlukan ASN-ASN yang bermutu. Kenapa saya angkat? Ya, di channel ini juga di bulan Juni 2023 pernah terjadi. Nggak ngerti saya. Makanya tadi saya bilang ada tanggung jawab moral. Oke. Ya. Pada saat pertemuan itu saya marahnya, kita sudah diskusi tadi ya, di stop oleh salah seorang staf. Siapa itu? Ya ada salah seorang staf ya. Oke. Nanti media Ternyata ya. di staf ya. Media, Oke. staf. Media kan ada rekamannya. Dokumentasi lengkap. Dengan alasan bahwa diskusi ini terlalu lama dan seharusnya rumah gagasan yang melakukan presentasi. Jadi nanti diselesaikan aja di lapangan secara teknis. Saya bingung. Tunggu dulu. Sudah baca surat kami belum? Katanya sudah. Loh, kalau sudah, kan di situ saya meminta penjelasan Indah untuk menjelaskan tindak lanjutnya. Ya. Masa kami yang presentasi? Nanti kami mah setelah Anda menjelaskan, kami yang akan melakukan gitu. Oke. Dan diskusi dan lainnya. Oke. Satu. Yang kedua, karena jam kerja kami sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya, kemarin saya lupa. Ini udah jam 3 gitu kan, jadi terlalu lama. Pertanyaan saya, yang namanya ASN mau duduk tadi dari jam 3 sampai jam 5 dibayar loh. Ya, digaji bulanan. Punya gaji. Kami ini meninggalkan, harusnya kami mencari mata pencarian kami, Ya. meninggalkan segala sesuatu gitu. Iya. Loh, Anda dihargai dan Anda pun digaji dari duit rakyat gitu. Dan itulah kenapa saya katakan sehebat-hebatnya Kang Deddy Mulyadi tidak akan bisa bekerja sendiri. Banyak orang berprasangka bahwa harus ditemani atau dilindungi dan lain-lain. Bukan hanya itu. Jadi ketika mendengarkan ataupun melihat di channel saya, Anda harus menggunakan panca curiga. Apa itu panca curiga? Silakan lihat di internet. Banyak tuh penjelasannya, kalau di sini nanti terlalu lama. Apa yang saya katakan selalu bersambung sebetulnya. Tidak seperti channel yang lain yang hanya menyoroti satu kasus, dikomentari tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya tidak seperti itu. Apa yang saya sampaikan di dalam channel ini berkelanjutan. Jadi rekan-rekan semua ketika ingin mengetahui kenapa saya mengatakan suatu hal dalam satu video, Anda lihat di sebelumnya apa yang sudah saya katakan dan apa yang sudah dilakukan. Baru akan memahami dan menyimak dari awal sampai akhir video sehingga tidak menjadi salah paham ataupun jadi gagal paham. Itu pertanyaan. Kan gitu ya? Ya. Sibuk. Udah gitu ketika satu hari sebelum hari Selasa pada saat itu ya, saya ditelepon oleh salah seorang staf, harusnya hari Jumat sudah ada balasannya. Itu pun saya minta tertulis dong, jawab ke kami itu. Akhirnya tertulis. Alasannya agak terlambat karena belum tanda tangan elektronik. Saya bingung juga. Kalau tanda tangan gini wajar, orangnya nggak ada. Tanda tangan elektronik bisa lama juga. Dan yang saya kaget, ketika masyarakat itu harus misalnya meminta ya mau audiensi ataupun mau melaporkan sesuatu harus resmi. Saya nyorotin juga, apakah di Sperindak ini kurang anggaran? Apa maksud saya? Surat kami itu tidak pernah ada tanda terima yang benar loh, Pak. Oh ya, Tidak pernah ada, jadi difotokopi, ditanda tangan di situ. Saya bilang ini, sebuah dinas
Untuk surat menyurat nggak punya loh. Nah, Tanda ini terima jadi resmi. catatan. Tanda betul. terima resmi nggak punya loh. Seperti saya katakan, bosen sebenarnya ngomong sama ASN. Aparatur di Pemprov Jabar bukan hanya pola pikir. Ini masalah lainnya yang sudah kami alami beberapa tahun sebelumnya. Karena dan di surat kami sudah jelas bahwa kebakaran ini tidak kita bisa prediksi kapan terjadi. Iya, tepat sekali. Kok Anda bisa win-win solution? Pertanyaannya, kalau sudah timbul korban nyawa, harta benda atau luka bakar, korban nyawa aja. Iya. Saya mau nanya, win-win solution versi Indah itu kayak apa sih? Iya. Apakah nyawa ganti nyawa itu win-win solution? Nggak masuk akal, nggak logis. Oke. Itu yang membuat saya marah. Saya bilang kalau mau besok aja mau diskusi gitu. Tapi saya tersinggung. Kalau perlu kadisnya sama Pak Gubernurnya datang. Saya ngomong gitu sama staf itu. Kenapa? Ini sudah merendahkan harkat martabat ataupun nilai nyawa masyarakat atau warga negara Indonesia kalau ngomong win-win solution. Dan ya, saya rasa mungkin mereka menganggapnya bukan harimau, kucing kali. Karena dari saya ngobrol dengan beberapa aparatur Pemprov Jabar, yang mereka katakan pun sama. Seperti sebagian masyarakat Jawa Barat. Apa yang mereka katakan kepada saya? Ya nanti kita lihat aja. Berani nggak gubernur baru nanti melakukan tindakan? Itu kata aparatur di Pemprov Jabar loh kepada saya. Ya saya pun akan mengkritisi. Tidak seperti orang lain. Tidak akan berani mengkritisi. Saya akan mengkritisi juga. Ya harimau berburu yang besar. Ataupun bertarung dengan yang kuat. Tidak mungkin harimau mengejar-ngejar cecurut. Dan itu bukan mangsanya gitu. Ngapain juga kalau menurut saya. Kades yang bawa berkat, yang berenang di lapangan ya. Yang komplain karena jam kerja. Kayaknya bukan levelnya, Pak. Visi Jabar Istimewa itu besar, Pak. Dan kami sangat berharap yang besar-besar kayak gebrakannya. Ya kalau nggak beres, Pak, tindak aja seperti dalam video saya sebelumnya. Ya kami juga tahu yang duduk semeja sama Bapak itu pada saat di lembur Pakuan sigan heueuh gitu, Pak, bahasa saya. Atau di sekeliling Bapak yang Bapak unggah itu sigan heueuh, Pak. Ya kami tahu, Pak, kualitasnya seperti apa. Yang duduk di samping kiri kanan ada di sekitar Bapak, kami tahu. Kualitasnya seperti apa, itu yang kami khawatir juga. Tapi kalau yang kecil-kecil begini, Pak, sayang energi, Pak. Tindak aja. Nggak perlu bahwa menjadi suatu hal yang diunggah atau apapun. Kami pun mengusulkan hal yang besar kepada Bapak. Mendingan itu, Pak, yang dikomentari. Atau kayak rombongan pasukan bebek gitu, Pak. Kayak wek-wek gitu doang. Yang nggak ada gunanya, bisanya bertelur doang, Pak. Kerjanya begitu, nyosor-nyosor doang. Ngapain diurusin, Pak? Terekam aja yang kayak begitu. Kan harimau, Pak.